Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wallahu akbar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang saya cintai, semoga Ananda sehat selalu. Pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam pada semester 1 ini tahun 2023-2024 pada bab 1 Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini firman Allah dalam surat Al-Anbiya yang dibacakan pada pertemuan pertama kemarin. Nanda, mari kita simak peta konsep pertemuan kedua bagian B, dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang pertama membahas tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, respon atau tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nanda, mari Ananda pahami. Yang pertama, riwayat Nabi Muhammad SAW. Silsilah Nabi Muhammad SAW sangat jelas dari keturunan dan pemuka suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Al-Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapa dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya ada Abdullah yang meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Dalam perkembangannya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Subaidah Aslamiyah yang merupakan budak paman Abu Lahab. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kecil disusui oleh Halimah binti Abi Zuhaib As-Sa'diyah, istri Al-Haris bin Abdul Al-Uzza. Pada usia 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada pada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan bagian syaitan darinya oleh malaikat Jibril. Hal itu disampaikan kepada ibunya. Nabi berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Menurut Syihab, beliau diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya, Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian kakeknya wafat karena usia lanjut. Tanggung jawab selanjutnya beralih pada pamannya Abu Talib. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing. Keluarganya dan penduduk Mekah. Menurut Al-Qudari, bahwa Nabi berusia 12 tahun melakukan perjalanan ke Sam bersama pamannya untuk berdagang bersama rombongan kafilah dari Mekah. Setibanya di Basrah, diawasi oleh seorang pendeta, dikenal dengan Bukhaira. Bukhaira menjelaskan bahwa anak ini akan menjadi utusan Allah SWT kepada pamannya. Ketika usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berangkat ke Sam, membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ketika mendengar kejujuran dan perkataan yang benar Nabi, dijuluki dengan sebutan Al-Amin, orang terpercaya. Setelah mendengar
setelah mendengar tentang kelebihan Nabi Muhammad SAW, Khadijah melamar Nabi pada usia 25 tahun dan Khadijah usia 40 tahun. Dari perkawinannya dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian materi yang kedua, Ananda, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada masa periode awal ini, kerabat yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Khadijah sebagai wanita pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, orang pertama masuk Islam dari anak, Zaid bin Harits dari budak, dan Abu Bakar dari sahabat sebagai laki-laki dewasa pertama masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Rasulullah SAW mendapat perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Kemudian Ananda, pelajaran yang ketiga yaitu perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat menyembah berhala. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak azazi manusia. Kemudian materi yang keempat, yaitu respon hambatan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mari Anda pahami, pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga masyarakat terpengaruh terhadap isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ia menghasut masyarakat dan Abu Talib agar Nabi berhenti berdakwah. Nabi mendapat ancaman dan paksaan menuruti keinginan kafir Quraisy. Di antara sahabat yang disiksa yakni Bilal bin Rabah, Yasir, Amir bin Yasir, dan istrinya Sumayyah, Khadijah bin Haris, Ummu Ubais, Zinira, Abu Pukaiha al-Nadiyah, Amir bin Purairah, dan Hamamah. Itu adalah orang-orang yang mendapat siksaan. Kemudian faktor-faktor penyebab mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Terima kasih Ananda, semoga Ananda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.